Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena hari ini kita kembali bersama-sama dalam merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan di pagi yang indah ini, oleh karena kami kembali merasakan anugerah-Mu yang luar biasa. Kami boleh bangun karena pertolongan Tuhan. Dan sebelum kami masuk di dalam seluruh aktivitas kami di hari ini, kami ingin merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, supaya melalui firman-Mu, kami semakin hari semakin diperbaharui, semakin dekat kepadamu, dan semakin teguh di dalam iman percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema renungan firman Tuhan hari ini bukan Taurat, bukan sunat. Di dalam Roma pasal 2 ayat 17 sampai 29. Saya akan membacakan ayat 17 sampai yang ke-20. Berbunyi demikian. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, manusia punya banyak cara untuk mencari keselamatan. Ada yang melakukan ritual keagamaan, perbuatan baik, dan lain sebagainya. Orang Yahudi sangat membanggakan hukum Taurat. Itu wajar karena Taurat diberikan Tuhan secara khusus hanya kepada mereka. Taurat membuat mereka merasa lebih beradab dibanding bangsa-bangsa di sekitar mereka, dan membuat mereka merasa punya posisi istimewa di hadapan Tuhan. Namun mereka lupa bahwa milik Taurat tidak serta-merta membuat manusia benar di hadapan Allah. Memiliki Taurat harus disertai kesetiaan untuk dilakukan, dan mereka gagal dalam hal itu. Mereka gagal memberikan kesaksian tentang hidup yang benar di antara bangsa-bangsa non-Yahudi, dan mereka gagal beroleh perkenanan Allah. Selain itu, orang Yahudi juga membanggakan sunat. Sunat adalah tanda perjanjian yang menunjukkan bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Namun mereka lalai memelihara perjanjian itu dan hidup tidak sesuai dengan panggilan sebagai umat Allah. Orang yang bersunat tanpa melakukan ketetapan Taurat, maka sunatnya itu tidak berguna. Sunat yang benar bukanlah sunat lahiriah, tetapi sunat di dalam hati. Dapat kita bandingkan di dalam Ulangan 30 ayat 6. Berbunyi demikian. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Itu artinya bahwa apa yang ada di dalam hati seseorang jauh lebih penting. Paulus seolah ingin menegaskan bahwa adalah lebih baik bila orang tidak bersunat tetapi melakukan ketentuan Taurat daripada orang yang bersunat tetapi tidak melakukan ketetapan Taurat. Lalu apa yang membuat orang diselamatkan? Bukan etika, bukan aturan, bukan perbuatan baik atau apapun. Keanggotaan gereja, baptisan, atau ikut perjamuan kudus pun hanya merupakan simbol hubungan dengan Tuhan, namun bukan jaminan bahwa kita beroleh keselamatan.
Hanya jika kita telah sampai pada titik di mana kita tahu bahwa tidak ada satupun yang dapat kita lakukan untuk memperoleh keselamatan, maka saat itulah kita menyadari bahwa hanya Tuhan dan iman kita kepada Dia saja yang memungkinkan kita diselamatkan. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, melalui firman-Mu pagi hari ini menegaskan kepada kami bahwa hanya melalui iman percaya dan taat akan firman-Mu kami memperoleh keselamatan. Bukan semata-mata karena perbuatan baik kami, dan juga bukan semata-mata kami mengetahui akan hukum Taurat. Kami mohon ampun kepadamu jikalau selama ini kami masih kedapatan tidak taat akan firman-Mu. Jauhkan kami perbuatan-perbuatan seperti orang-orang Yahudi ya Tuhan. Tetapi tolong kami supaya kami sungguh-sungguh dan benar-benar menjadi anak-anak yang sungguh taat dan melakukan akan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.